Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini Anda berada, kami selalu berdoa kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu Misericordias Domini pada tanggal 23 April 2023 yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai ayat yang ke-19, ikat oleh tema yang diberikan kepada kita di minggu ini, yaitu dilahirkan kembali oleh firman Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu di Yerusalem. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, mungkin kita juga pernah mendengar sebuah perumpamaan tentang bagaimana seseorang yang sudah dibantu, tapi tidak tahu diri, tidak tahu balas budi. Jangankan balas budi, orang yang membantunya, orang yang melepaskannya pun menerima perlakuan yang tidak baik dari pertolongan yang telah dilakukan. Perumpamaan itu berbunyi seperti begini, saudara-saudara. Jangan seperti melepaskan anjing yang terjepit. Jangan seperti melepaskan anjing yang terjepit. Anjing ketika dia sedang terjepit, maka semua binatang atau orang yang di sekitarnya dianggap sebagai musuhnya. Sehingga kalau siapapun yang melepaskannya, ketika dia sudah terlepas secara refleks dan gerak cepat, dia akan berusaha menggigit orang yang melepaskannya itu. Hal tersebut seringkali diungkapkan untuk menyampaikan sikap seseorang yang membalas kebaikan dengan kejahatan, yang membalas air susu dengan air tuba. Saudara-saudara, khotbah kita hari ini menyampaikan kesaksian dan sebuah pengajaran kepada kita agar tidak melakukan seperti perumpamaan di atas ini. Pemazmur mau menyampaikan kesaksiannya untuk boleh kita lakukan, yaitu merespon positif ketika telah menerima pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur, menyampaikan pujian, menyampaikan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab kalau tidak karena pertolongan Tuhan, pemazmur menyaksikan bahwa dia sudah berada mendekati ajal di dunia orang mati. Di Mazmur pasal 116 ini menyampaikan pengalaman rohaninya tentang kesusahan
yang sangat luar biasa yang pernah menimpa hidupnya di masa lalu. Bisa kita baca Bapak Ibu di ayat 3 sampai ayat 11 sebelum khotbah ini. Akan tetapi semuanya itu boleh dilaluinya karena Allah telah membebaskannya. Dari kata-kata yang disampaikan, kita memahami sesungguhnya luar biasa besar kesusahan yang dialami oleh pemazmur ini. Dia sungguh-sungguh menderita, dia sungguh-sungguh mengalami kesusahan, dan ini bisa kita baca di ayat 3 dengan mengatakan, tali temali maut telah melilit aku, dunia orang mati menimpa aku, aku mengalami kesusahan dan kedukaan. Dari ayat ini saudara-saudara bisa kita bayangkan bahwa apa yang dialami pemazmur ini, saking susahnya, dia menggambarkan kesusahan itu sudah sebagai bentuk krisis sampai akan tiba mendekati ajal kematian. Tetapi kita melihat apa yang dilakukannya. Apa tindakan yang dilakukan dalam kondisi darurat, kondisi terjepit, kondisi kesusahan tersebut. Apakah dia menjadi stres? Apakah dia putus asa? Apakah dia menyalahkan orang lain dan lain sebagainya? Saudara-saudara, ternyata kalau kita baca di ayat 4 itu, di sana dikatakan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Dia menyampaikan doanya dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita melihat Tuhan memelihara dan menyelamatkan dia. Saudara-saudara, gambaran ini mengingatkan kita agar setiap mengalami sebuah tantangan, pencobaan, kesusahan, hidup kita tidak menjadi stres, kita tidak menjadi orang yang berputus asa, kita tidak menjadi orang yang menyalah-nyalahkan ini, karena si ini, si itu, dan lain sebagainya. Tapi mari kita mencontoh apa yang telah dilakukan pemazmur ini. Dengan tekanan yang ada, dengan kesusahan yang ada, tapi masih mampu berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan meluputkan segala hal yang tidak baik dan boleh melepaskan kita dengan kekuatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, untuk itu kita senantiasa harus belajar dari kesaksian firman Tuhan di Mazmur 116 ayat 12 sampai 17 ini, yang merupakan sebuah reaksi positif sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan pemazmur, yang hendaknya juga bisa sebagai kesaksian kepada kita bahwa ketika Tuhan memelihara kehidupan kita, maka seharusnya kita harus mensyukurinya dengan sebuah tindakan nyata, tidak hanya dengan kata-kata. Kalau dengan kata-kata semua orang bisa mengatakan aku bersyukur, aku berterima kasih, aku mengucapkan terima kasih atas perbuatan Tuhan. Tapi saudara-saudara, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kita kali ini atas sebuah jawaban Tuhan sudah memelihara hidup kita. Pertama-tama seperti dikatakan di ayat 13 itu, pemazmur mengatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Saudara-saudara, apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita ini
untuk memberkati dan melepaskan kita dari berbagai kesusahan yang pada akhirnya mengubah kehidupan kita dari kondisi kesusahan menjadi bersukacita, seharusnya membuat kita selalu bersyukur atas perbuatan Tuhan yang telah kita terima. Mampukah kita melakukan itu, saudara-saudara? Ketika Tuhan melepaskan kita, kita menyatakan bahwa ini adalah kuasa Tuhan di dalam hidupku. Bagaimana Tuhan Allah menunjukkan kuasanya melalui Tuhan Yesus Kristus, layaklah kita untuk menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang beriman, saudara-saudara, kita harus memperlihatkan rasa hormat, rasa kagum, rasa takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah kita mengangkat piala keselamatan dari Tuhan. Ketika kita menerima dan menyanjung tinggi kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kebanggaan orang yang sedang menerima dan mengangkat piala kemenangan. Mungkin di antara kita pernah sebagai pemenang dalam sebuah event, dalam sebuah perlombaan, dan berhasil mengangkat piala, mengangkat trofi kemenangan di podium. Saudara-saudara, demikianlah hendaknya kebanggaan kita untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, serta diikuti oleh rasa hormat, kagum, dan takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yang kedua yang diingatkan oleh firman Tuhan di khotbah kita ini, yaitu dengan membayar nazar kepada Tuhan. Di ayat 14 dikatakan, aku membayar nazar kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Apakah itu nazar, saudara-saudara? Nazar adalah janji seseorang kepada Tuhan Allah untuk dilakukannya ketika tujuannya, permohonannya kepada Tuhan tercapai. Ketika kita membaca Alkitab, nazar yang ditemukan dalam Alkitab, pertama kita membaca Kejadian 28 ayat 20 sampai 22, yaitu janji untuk melaksanakan suatu tindakan. Demikian juga janji menjauhkan diri dari sebuah tindakan di Mazmur 132 ayat 15. Ada juga janji agar Tuhan menyatakan pertolongannya di Bilangan 21 ayat 1 sampai 3. Jadi nazar adalah sebuah janji yang harus dipenuhi, dan seseorang akan berdosa apabila tidak memenuhi nazarnya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, apabila mau bernazar harus terlebih dahulu dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Jangan membuat nazar, melakukan nazar kepada Tuhan karena emosional kita, seperti di Amsal 20 ayat 25. Bernazar atau tidak bernazar bukan dosa, saudara-saudara. Yang menjadi dosa adalah apabila kita bernazar kepada Tuhan tetapi tidak memenuhinya, tidak membayarnya, maka itulah dosa di hadapan Tuhan. Seperti pengkhotbah 5 ayat 4 mengatakan, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Apakah nazar yang sudah kita ikat, sudah kita janjikan kepada Allah, sudah kita lakukan dalam hidup kita? Saudara-saudara, apabila engkau suatu saat bernazar kepada Tuhan tentang sebuah pergumulan, tentang sebuah permohonan, maka ketika itu sudah Tuhan berikan, maka bayarlah nazarmu kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat 17,
Dikatakan di sana, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu Tuhan, dan akan menyerukan nama Tuhan. Korban syukur kepada Tuhan dapat dinyatakan dengan memberikan diri kita kepada Tuhan, dengan menjadi hamba yang selalu tunduk dan taat kepada Tuhan. Seperti di ayat 16, saudara-saudara. Yang berikutnya juga adalah dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dengan memberikan persembahan yang disampaikan ke rumah Tuhan, seperti di ayat yang ke-19. Kalau dalam praktek nyatanya, dalam kehidupan beriman bergereja kita, tentu ini dengan cara memberikan persembahan kita lewat gereja kita masing-masing. Kita meyakini bahwa itu merupakan ucapan syukur kita atas berkat yang telah Tuhan berikan, yang telah kita terima dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka persembahan itu bisa disampaikan melalui gereja Tuhan, bahkan melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani kita. Saudara-saudara, tidak hanya melalui persembahan, akan tetapi sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, kita harus memuji dan memuliakan namanya. Tak henti-henti memuji Tuhan. Hidup yang tak pernah terputus atau menjauh dari Tuhan, melalui kita dengan sungguh-sungguh, dengan rajin datang beribadah ke gereja, ibadah rumah tangga, dan persekutuan-persekutuan Kristen yang lainnya, yang kesemuanya itu sebagai bentuk penyembahan, pujian, hormat kepada Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan, wajarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur hendaknya menjadi gaya hidup, lifestyle, sebagai buah orang percaya, sebagai pengakuan kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang telah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus, seperti tema di minggu kita ini. Kita pada hakikatnya sudah mati, saudara-saudara, dalam keberdosaan kita. Bahkan seperti yang disampaikan oleh pemazmur yang sudah kita baca tadi, kehidupan kita ketika mengalami sebuah tantangan, penderitaan, sama seperti orang yang sudah sampai kepada dunia orang mati. Tapi Tuhan melepaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari segenap persoalan-persoalan kita, sehingga wajarlah kita mengucap syukur oleh berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima di tengah-tengah hidup kita. Jangan kita bersikap seperti anjing yang terjepit, seperti ilustrasi atau perumpamaan yang kami sampaikan di atas tadi. Tapi tetaplah bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan yang selalu mengingatkan kami atas menghitung berkat-berkat yang telah kami terima dari Tuhan. Ajari kami untuk dapat bersyukur selalu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat kita semua yang setia mendengarkan channel ini. Kami kembali mengingatkan agar Bapak Ibu boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komen positif, sehingga channel ini bisa kita bangun bersama-sama demi sebuah media untuk berinteraksi bersama dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Juah-juah Pantakarina.